Karena mengatakan kepada suami bahwasanya kita paling berkorban, itu seakan-akan suami kita tidak berkorban. Dan akhirnya nasihat yang kita sampaikan kepadanya akhirnya seperti angin yang berlalu, tidak merasakan dampaknya orang yang diberikan nasihat itu. Karena apa? Karena orang yang diberikan nasihat tidak merasakan rasa cinta di balik setiap kalimat nasihat yang ditujukan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Sekolah Nizamiyah Andalus yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir secara online walaupun kita saling berbeda dan beragam tempat tinggal kita ketika mengakses kajian yang kita selenggarakan pada kesempatan siang kali ini. Semoga Allah memberikan kecintaan kita kepada ilmu. Kalau kita sudah diberikan kecintaan kepada ilmu, semoga tidak ada lagi perkara yang sia-sia yang menyibukkan kita ketika ilmu sudah menyibukkan kita pada keseharian yang kita lewati. Kita tentunya bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya kesyukuran itu melapangkan kehidupan kita. Kesyukuran itu memberikan kualitas pada kehidupan kita, dan kesyukuran itu menghindarkan kita dari berbagai macam faktor yang membuat kita depresi dan frustasi. Tidak ada orang merasakan depresi, frustasi, kecuali faktor pertama, terjadinya depresi dan frustasi karena tidak mampu mensyukuri terhadap garis kehidupan yang ia jalani di dalam kehidupan. Akhirnya kalau kita sudah tidak lagi mampu melihat kebaikan pada kehidupan kita, akhirnya segala sesuatu mudah menjadikan kita depresi dan frustasi. Semoga kita senantiasa mensyukuri kehidupan kita. Kalaupun ada di antara kita yang diberikan kesulitan, bersabarlah. Kesulitan itu tidak pernah lama dibandingkan dengan kenikmatan dan kemudahan yang Allah janjikan. Kalau ada di antara kita yang terlilit hutang, yakinlah bahwasanya Allah Maha Kaya yang akan siap untuk membantu kita ketika kita rajin mengetuk pintu. Kalau kita sedang ada masalah dengan suami kita, istri kita, kita harus betul-betul beriman bahwasanya pemilik hati adalah Allah. Mudah bagi Allah menjauhkan, sebagaimana mudah bagi Allah untuk mendekatkan. Kalau kita lagi ada masalah dan kerenggangan dengan anak kita, maka sesungguhnya kita terus berharap semoga Allah mendekatkan kita, karena itu mudah bagi Allah dan tidak ada yang mustahil. Karena kalaupun kita mendapatkan ujian, kita punya Allah yang mampu menyelesaikan setiap ujian dan mampu mengubah setiap yang mustahil menjadi mustajab dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara kita mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan, maka tidak ada sikap yang terbaik kecuali adalah kesyukuran. Apapun yang sedang kita dapatkan hari ini bisa jadi mimpi dan impian sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan. Di balik rumah yang kita miliki, bisa jadi banyak di antara teman-temanmu yang bermimpi memiliki rumah sebagaimana rumah yang kamu miliki. Walaupun terkadang kita bosan dengan rumah yang kita sudah tempati dan kita huni. Terkadang di balik studio dakwah yang kita miliki, walaupun terkadang kita bosan, tapi kita harus sadar bahwasanya ini mimpi sebagian orang ketika mungkin mereka belum memiliki studio dakwah. Di balik mobil yang kita miliki yang terkadang kita sudah merasa bosan, bisa jadi itu impian bagi sebagian besar orang ketika melihat kita menaiki mobil itu. Selalu ada alasan untuk bersyukur, karena orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Rabb-Nya dalam setiap perkara. Semoga hati kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupannya, dan siapapun yang dia bersyukur kepadanya, dia akan selalu terjaga olehnya dalam setiap hidupnya. Amin insyaallah. Kita akan melanjutkan perjalanan kita membahas tentang tafsir. Tidak pernah bosan saya menyampaikan bahwasanya tafsir salah satu rumpun ilmu yang wajib kita hadirkan pada kehidupan kita sebagai penuntut ilmu. Tafsir itu akan memudahkan kita di dalam mengetahui maksud dan petunjuk dalam setiap ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran yang kita baca menjadi bentuk ibadah pahala yang kita peroleh. Tentunya interaksi kita dengan Al-Quran bukan hanya sebatas mengharapkan pahala pada setiap huruf yang kita baca, tapi interaksi kita kepada Al-Quran, kita harus mampu menjadikan Al-Quran menjadi petunjuk yang kita hidupkan pada perjalanan hidup kita, supaya Al-Quran bisa memberikan jalan keselamatan untuk kita. Karena siapapun yang bermakmum kepada Al-Quran, dia tidak pernah celaka dan dia tidak pernah merugi. Ini yang kita harus paham.
Ketika kita paham bahwasanya interaksi paling tinggi dengan Al-Quran itu menjadikan Al-Quran itu petunjuk, maka kita harus paham tafsirnya. Kalau kita di dalam berinteraksi pada Al-Quran, kita tidak mengetahui bagaimana maknanya, maka tidak bisa menjadi petunjuk. Dan itu menjadi masalah tersendiri untuk kita. Inilah pentingnya kita mempelajari tafsir, supaya kita mengetahui maknanya, supaya kita paham apa petunjuk yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran yang sangat kita butuhkan pada perjalanan hidup kita menghambakan diri kepada Allah. Kita akan memasuki surat Al-Asr. Ya. Kita kemarin sudah membahas tentang surat Al-Asr, bagaimana surat Al-Asr itu menerangkan bahwasanya keimanan itu merupakan salah satu visa yang sangat penting pada perjalanan kita berikutnya. Kalaulah kita di dunia, ada visa setiap kita memasuki setiap negara. Ada visa negara Singapura, ada visa negara Italia, ada visa negara Spanyol, ada visa negara Saudi. Maka pada kehidupan akhirat pun ada visa. Cuma visanya tidak lagi terbatas pada teritorial setiap negara. Maka sesungguhnya visa pada kehidupan kita kelak nanti di akhirat itu visanya adalah visa iman. Maka siapapun yang mereka beriman, dia tidak merugi. Karena setiap amal yang telah dia lakukan di dunia akan dicatat selama dia memenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah ketika mengerjakan amal itu. Yang kedua, senantiasa meniti jalan ilmu yang diajarkan oleh Nabi, difahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang dia beriman, lalu dia beramal, lalu dia memenuhi syarat dalam setiap amalnya, maka dia akan memanen setiap apa yang telah dia perbuat untuk mendapatkan rahmat di sisi Allah. Dan itulah perkara paling urgen, itulah perkara yang paling primer. Terselamatkannya manusia dalam kehidupan di akhirat ketika memiliki visa iman, lalu dia beramal sesuai dengan keikhlasan dan sesuai dengan ilmu, maka itulah yang akan menghindarkan dia dari kerugian. Makanya manusia dalam kondisi merugi, kecuali siapa? Illalladzina na'amanu, kecuali orang beriman. Karena orang beriman itu pasti merugi. Orang yang beriman itu pasti beruntung, dan orang yang tidak beriman itu pasti merugi. Dan kalaupun kita hari ini belum tahu bahwasanya orang yang tidak beriman itu merugi, karena kita masih hidup di dunia. Kalau kita masih hidup di dunia, ketika dunia masih mendominasi, maka iman merupakan salah satu hal yang mungkin tidak diperhitungkan. Tapi datang nanti kehidupan di akhirat, ketika dunia sudah hancur, tidak lagi bermanfaat dunia dan apapun yang ada di dalamnya, dan ketika sudah ditegakkan pengadilan Allah, tidak ada yang paling berharga kecuali adalah keimanan. Makanya saya menyampaikan di dalam ayat, Allah berfirman, Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kufur, orang-orang yang non-muslim, mereka nanti pada waktu di akhirat, mereka berandai-andai, cobalah dulu kami sebagai seorang muslim. Kenapa mereka berandai-andai? Cobalah dulu kami di dunia menjadi muslim, karena mereka tahu betapa ruginya seseorang yang datang pada kehidupan akhirat lalu dirinya tidak muslim ketika hidup di dunia. Itulah kerugian yang paling besar, dan itulah kerugian yang paling nyata. Sekarang kita akan membahas tentang illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita berbicara tentang amalan sholih. Bagaimana amal soleh itu merupakan salah satu tuntutan pada kehidupan kita. Kita tidak dituntut beramal yang banyak, tapi kita dituntut beramal yang berkualitas. Makanya beramal berkualitas itu sesuai dengan tingkat keikhlasan kita. Sebesar ikhlasnya kita, semakin berkualitas amal soleh yang kita lakukan. Yang kedua, bukan hanya kita beramal soleh saja, tapi kita bukan hanya ikhlas saja, tapi menjadikan amal kita berkualitas sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah, supaya kita tidak mereka-reka, lalu kita berimprovisasi di dalam kehidupan agama kita, lalu membuat aturan dan syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, aturan dan syariat itu. Makanya wa amilus shalihat itu, yaitu adalah bagaimana kita senantiasa mengikuti setiap aturan, setiap syariat yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Itu sudah kita bahas. Sekarang yang ketiga, sekarang yang berikutnya, wa tawasau bil haq. Orang-orang yang mereka itu sejatinya tidak pernah merugi pada kehidupan di akhirat dan kehidupan di dunia, mereka yang beriman, mereka yang beramal sholih, maka yang berikutnya adalah wa tawasau bil haqqi, yaitu adalah mereka yang saling menasihati di dalam kebenaran. Ya. Jadi di sini kita mendapatkan ada beberapa poin penting yang kita soroti di balik tafsir dan di balik interpretasi
kalimat yang ada pada ayat yang keempat surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi, yaitu adalah saling menasihati di dalam kebenaran. Poin yang pertama yang kita jumpai di dalam ayat ini adalah bahwasanya Allah itu secara langsung menyampaikan kepada kita bahwasanya manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Tapi pada dasarnya manusia itu berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik dan berkumpul bersama dengan orang yang taat. Karena kalau kita memahami ayat yang keempat pada surat Al-Asr, Allah itu nyuruh kita saling menasihati, dan saling menasihati itu musyarakah, itu merupakan syarikat antara satu orang dengan satu orang saling menasihati. Ya, karena saling menasihati itu berarti ada dua orang paling minim yang berinteraksi ketika mereka saling mengingatkan. Nggak ada toh kalimat saling menasihati seorang diri, nggak ada. Kalau menasihati diri ada, tapi kalau saling menasihati setidaknya kita butuh dua orang di dalam memahami arti saling menasihati. Ketika kita memahami secara bahasa wa tawasau bil haqqi, saling menasihati, poin pertama yang memberikan kepada kita sebuah insight atau memberi kepada kita sebuah petunjuk adalah memang orang beriman itu mereka tidak sendirian, tapi orang beriman itu harusnya mereka kumpul dengan orang yang beriman lainnya. Dia tidak bisa hidup sendirian, dia tidak bisa menjalankan kehidupan egosentris, tetapi mereka harus betul-betul bersama dan bersua dengan orang lain, supaya mereka saling bisa menasihati. Karena memang manusia itu dijadikan oleh Allah makhluk sosial, di mana semandiri yang kita miliki pada kehidupan kita, semandiri apapun kehidupan kita, tetap kita memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain, dan tentunya ada banyak kebaikan yang kita dapatkan ketika kita senantiasa bersama-sama dengan orang lain. Makanya wa tawasau bil haqqi itu memberikan kepada kita arti jangan sendirian, karena setan itu selalu bersama dengan mereka yang sendirian. Kijang ketika bersama dengan kerumunannya, persentase keselamatan dia dari terkaman singa itu sangat lebih kecil daripada kijang ketika terputus dari kerumunan kijang yang lainnya. Kalau ada satu kijang yang terputus dari kerumunan, maka biasanya singa, harimau nanti sorot mereka ketika berburu tidak menatap kepada kerumunan yang banyak, tapi dia menyoroti kijang yang terputus. Itulah yang biasanya akan diterkam dan dijadikan makan siang oleh hewan buas. Itu perumpamaan yang paling gampang. Hidup kita tidak bisa kita sendirian, karena Allah itu menyuruh kita bersama-sama. Makanya ada sebuah kalimat pada ayat yang keempat surat Al-Asr, yaitu adalah wa tawasau bil haqqi, saling menasihati di dalam kebenaran. Berarti kita bersama dengan orang lain, jangan sendirian, karena kehidupan dalam keimanan tidak ideal kalau hidup sendirian saja. Tidak ideal kalau hidup sendirian saja. Ya, bersama dengan orang lain itu memberikan kebaikan, terutama ketika kita bersama dengan kerumunan orang-orang yang solih dan orang-orang yang taat kepada Allah, yang membantu kita dalam urusan kebaikan dunia dan kebaikan kita ketika meninggal dunia. Ini yang pertama. Jadi jangan sendirian, berkumpul sama orang solih. Mintalah kepada Allah cintanya orang-orang yang solih, yang kita mampu mendekat kepadanya, membuka hati kita, membuka pintu rumah kita untuk mereka, lalu menjadikan mereka saudara, walaupun mungkin tidak terikat secara nasab dan walaupun tidak terikat dengan garis keturunan. Jangan sendirian, karena Nabi Muhammad pun tidak sendirian dalam tugas yang beliau emban ketika memikul sebuah tanggung jawab menyampaikan keimanan kepada kehidupan manusia. Nabi Muhammad ditemani Abu Bakar, Nabi Muhammad ditemani Umar, ditemani Utsman, ditemani Ali, dan para sahabat yang begitu berlimpah, di mana mereka membantu dakwahnya Rasulullah. Jangan sendirian. Kalau ada yang berkata, saya introvert Ustaz, walaupun kamu introvert, jangan sendirian. Sendirian itu tidak fitrah dalam kebaikan. Poin yang kedua yang kita dapatkan pada wa tawasau bil haqqi, yaitu adalah di situ diterangkan bahwasanya ketika seseorang itu di dalam kehidupannya supaya mereka terhindarkan dari berbagai macam kerugian, yaitu adalah ketika manusia itu sudah bersama dengan kerumunan orang, mereka bersabar dengan banyak orang, dan mereka senantiasa bermuamalah dengan orang yang solih, maka bukan hanya bertemu di dalam perkara-perkara hobi, bukan hanya bertemu dalam perkara permainan,
Tapi mereka berjumpa karena memiliki ritme aktivitas yang sama, memiliki ketaatan yang juga sama, memiliki visi dan misi yang sama, dan memiliki goal yang sama, yaitu selamat pada kehidupan di akhirat. Maka tugas mereka ketika kerumunan ini sudah berjumpa, apanya? Yang kita harus saling ketahui, watawasau bil haqqi, saling menasihati di dalam kebenaran. Ya, ini tugasnya, saling menasihati di dalam kebenaran untuk menghindarkan kita dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam kecelakaan hidup kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita mendapatkan nasihat yang benar. Nah, sebelum saya membahas tentang masalah ini, tentunya kita harus memahami bahwasanya nasihat itu apa sih? Ya, karena di sini disebutkan watawasau bil haqqi, saling menasihati. Kalau kita buka di dalam literatur bahasa, dalam bahasa Arab, arti nasihat itu iradatul khair liman sohilahu. Yang dinamakan nasihat itu adalah menginginkan kebaikan untuk diberikan kepada objek orang yang kita berikan nasihat. Itu namanya nasihat. Ya. Jadi kata watawasau bil haqqi, ada namanya nanti dengan akar kata yang sama jadinya nasihat. Maka sesungguhnya nasihat itu, saling menasihati itu artinya adalah menginginkan kebaikan yang kita berikan kepada orang yang kita berikan nasihat. Iradatul khair lil mansukhilahu. Maka dari pengertian bahwasanya nasihat itu memberikan kebaikan kepada orang yang kita berikan nasihat, maka di situ ada beberapa komponen yang kita harus mengerti ketika kita sudah bicara tentang nasihat. Apa yang pertama? Berarti nasihat itu dilakukan semata-mata karena rasa cinta, bukan karena rasa benci, dan bukan karena sudut pandang yang negatif kepada orang yang diberikan nasihat. Karena apa? Karena pengertian dari nasihat itu menginginkan kebaikan kepada orang yang diberikan nasihat. Berarti apa? Basicnya dari nasihat itu rasa cinta kepada orang yang dia berikan nasihat. Ini yang terkadang kita harus jujur. Banyak orang terkadang suka mengatakan, saya ngasih nasihat sama dia, tapi ternyata secara jujur pada hatinya bukan memberi nasihat. Secara jujur pada hatinya itu sebenarnya dia tidak cinta kepada orang yang dia berikan nasihat. Kalau basicnya sudah tidak lagi rasa cinta, maka setiap metode yang dilakukan di dalam menyampaikan nasihat itu biasanya akan cenderung kasar dan kontraproduktif. Karena apa? Karena basicnya sudah tidak lagi rasa cinta. Ya. Makanya kalau orang menasihati karena rasa cinta, maka sesungguhnya pasti seluruh langkah dan metode yang dia sampaikan ketika menyampaikan metode, ketika menyampaikan nasihat itu ya sesuai dengan basic pertama kali ketika dia ingin menyampaikan nasihat itu rasa cinta. Ya. Jadi rasanya itu rasa cinta. Ibu ingin ngasih nasihat kepada suami karena rasa cinta. Bukan karena ibu sedang kecewa dengan kekurangan, tetapi ibu sedang lupa dengan kelebihan dan kebaikan seorang suami. Kalau ibu menyampaikan nasihat karena ibu ingat kekurangannya dan lupa kebaikannya, ketika nasihat itu datang pada kondisi sedang tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa cinta sayang di hati kita, lalu kita mengatakan, saya ngasih nasihat kepada kamu, pasti caranya tidak mencerminkan kalau dia adalah orang yang cinta. Yang hari ini hilang dalam nasihat itu rasa cinta yang harus dirasakan sama orang yang diberikan nasihat. Harusnya kan begitu. Tapi hari ini kita hidup pada zaman fitnah, ketika rasa cinta itu hilang. Di balik setiap kata nasihat yang diucapkan orang kepada orang lain, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Padahal kata nasihat itu ya dimulai dari rasa cinta, menginginkan kebaikan kok kepada orang yang diberikan nasihat itu. Ya, jadi ini basic. Ya. Jadi kata watawasau bil haqqi, saling menasihati. Kita bedah dulu sebelum kita membedah al-haq, kita bedah dulu nasihat itu apa. Pengertian nasihat sudah kita paham. Yang kedua berarti metode kita ketika menyampaikan nasihat itu selembut mungkin. Selembut mungkin. Karena kita memiliki rasa cinta kepada orang yang kita berikan nasihat. Makanya sekali lagi, kalau ada orang lalu dia berkata dengan lesannya, saya ini ngasih nasihat buat kamu, tapi nadanya marah, matanya melotot,
lalu dia menyampaikan dengan menghina dan menyindir orang yang dia sampaikan nasihatnya, jangan-jangan itu bukan nasihat, tapi jangan-jangan itu merupakan bentuk penyerangan dari kita kepada orang itu, tetapi kita menggunakan kata nasihat untuk menutupi emosi kita ketika kita ingin menjatuhkan orang yang kita berikan nasihat itu. Jadi nasihat itu indah, betul. Rasulullah itu contoh terbaik di dalam memberikan nasihat. Tidak ada manusia yang paling baik dalam memberikan nasihat kecuali Rasulullah. Ya. Walaupun kita selaku umatnya tidak bisa meniru Nabi 100% dengan kelembutan Nabi. Salah satunya ketika memberi nasihat. Nabi itu orang yang paling lembut dalam memberi nasihat. Karena Nabi itu pengen menyampaikan kepada kita, nasihat itu rasa cinta. Mari kita coba bedah bagaimana Nabi memberikan nasihat. Ada satu riwayat dalam Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang jatuh cintanya seorang sahabat kepada Nabi karena caranya Nabi memberi nasihat itu begitu indah tanpa menjatuhkan kehormatan dirinya yang saat itu diberikan nasihat oleh Rasulullah. Bagaimana kisahnya? Mari kita bedah nasihatnya dan bagaimana kisahnya. Saat itu para sahabat sholat bermakmum di belakang Rasulullah. Ketika Nabi sedang sholat, maka lalu di antara jamaah para sahabat itu ada yang bersin. Ada salah satu di antara sahabat yang belum mengetahui tentang masalah hukum sholat secara penuh, maka dia secara refleks menjawab orang yang bersin itu dengan mengatakan yarhamukallah. Kan sebenarnya tidak usah dijawab kalau kita lagi sholat. Bagi yang mendengarnya cukup diam. Bagi yang bersin maka cukup mengatakan alhamdulillah. Maka orang lain itu mengucapkan yarhamukallah. Maka ada sahabat yang ketika mengucapkan yarhamukallah itu, maka para sahabat yang lainnya ketika mendengar orang itu bicara dengan mengucapkan yarhamukallah, para sahabat yang di sampingnya itu meliriknya dan melihatnya. Sahabat yang tadi mengucapkan yarhamukallah ketika dilihatin sama jamaah-jamaah yang lain ketika habis mengucapkan kalimat itu, maka dia justru marah. Lalu dia berkata, lima makna. Perkataannya adalah, lima tangduruna ilayya. Kenapa kalian tuh ngeliatin saya? Lalu itu diucapkan ketika sedang dalam kondisi sholat. Kenapa kalian tuh malah justru ngeliatin saya? Ketika sahabat itu justru malah ngomong dan bicara panjang, maka para sahabat yang lain itu memberikan isyarat supaya dia itu mendiamkan suaranya. Supaya dia menutup mulutnya. Karena dalam sholat mereka memberikan isyarat dengan memukulkan paha mereka. Maka ketika sahabat itu diberi isyarat supaya dia diam dengan para sahabat memukulkan pahanya, semakin sahabat itu ngomong, kenapa sih kalian itu? Gitu. Dan akhirnya riuh. Para makmum ini riuh di belakang Rasulullah yang sedang mengimami sholat mereka. Maka Rasulullah tetap melanjutkan sholat. Dan ketika Rasulullah sudah selesai dengan sholatnya, maka pada saat itu Rasulullah SAW ketika sudah selesai dengan sholatnya, maka Rasulullah langsung beliau bersabda. Beliau tidak nanya, siapa tadi yang ngomong? Kamu apa nggak ngerti toh bahwasanya dalam sholat itu tidak boleh ngomong? Nabi tidak memilih metode itu. Nabi tidak memilih siapa yang ngomong lalu langsung dijatuhkan hukuman. Nabi tidak memilih metode itu. Lalu Nabi SAW justru malah mengucapkan sebuah narasi indah yang sebenarnya ini sebuah nasihat, tapi menggambarkan rasa cintanya beliau kepada orang yang diberikan nasihat supaya orang yang diberikan nasihat itu terjaga kondisi hatinya ketika diberikan nasihat oleh Nabi. Apa nasihatnya Rasulullah? Nabi lalu berkata kepada seluruh jamaah para sahabat, ya ma'syarul musallin, wahai orang-orang yang sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah doa dan zikir. Dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Tidak boleh di dalam sholat ini ada pembicaraan manusia, kecuali zikir-zikir yang telah aku ajarkan kepada kalian. Maka sahabat yang tadi bicara itu baru sadar, oh saya nggak boleh ngomong di dalam sholat. Karena sahabat ini baru belajar. Tapi beliau akhirnya menyadari kesalahannya tanpa digentak oleh Nabi, tanpa dihardik oleh Rasulullah, tanpa dijatuhkan bagaimana beliau ketika dipanggil di tengah
sekumpulan orang yang bermakmum kepada Nabi, semua itu terjaga. Maka akhirnya ketika dia mendengar bagaimana Nabi memberikan nasihat dengan cara metode yang seluar biasa itu, maka akhirnya beliau bersabda, aku tidak pernah menjumpai seorang guru sebaik Rasulullah, baik sebelumnya ataupun setelah Rasulullah meninggal dunia. Padahal yang disampaikan Nabi itu nasihat dalam perkara yang cukup primer, yaitu ketika sahabat tadi berbicara ketika sedang sholat. Itu kan masalah besar sebenarnya. Tapi caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul ma'ruf, bijak betul, menggambarkan kepada kita bahwasanya kita itu mudah memberi nasihat, tapi terkadang kita lupa bahwasanya fondasi pertama dalam memberi nasihat itu cinta, dan harusnya tergambar dan harusnya tersampaikannya nasihat itu dengan sebuah rasa cinta yang dirasakan orang yang diberi nasihat, kan begitu. Makanya sahabat tadi lalu memberikan testimoni. Saya tidak pernah lam aromu andiman khairan qablahu wa ba'dahu wala ba'dahu. Maka dikatakan oleh beliau, aku tidak pernah menjumpai seorang guru sebelum Rasulullah dan sesudah Rasulullah bagaimana guru itu sebaik Rasulullah. Karena caranya dia memberi nasihat itu indah. Sekarang banyak orang ketika memberi nasihat itu marah. Dalam memberi nasihat itu marah. Dalam memberi nasihat itu menyindir, menggunakan kalimat-kalimat sindiran yang dirasakan di hati. Itu sangat kerasa. Dan banyak orang yang ketika mereka menggunakan nasihat itu menggunakan kalimat-kalimat yang begitu mudah, yang dekat dengan kalimat sesat, syubhat, tidak tahu ilmunya, bodoh. Seakan-akan dia sendiri yang berilmu, dia sendiri yang paham, dia sendiri yang baca kitab, yang lain nggak ada yang baca kitab. Akhirnya apa? Banyak nasihat yang tertolak. Bukan karena jeleknya nasihat itu, tapi karena cara ketika menyampaikan dan melepaskan nasihat itu dengan cara yang tidak menggambarkan rasa cinta. Sama ibu lagi menyampaikan nasihat kepada suaminya. Ya, kan kita watawasau bil haq ini kan bukan dalam konteks antara kita dengan sesama ibu, orang tua murid saja kan. Dengan suami kita pun kita watawasau bil haq. Berapa banyak ibu memberi nasihat kepada suami terkadang membentur tembok yang begitu keras. Mungkin bisa jadi bahwasanya nasihat itu disampaikan dengan volume yang tinggi, disampaikan dengan sindiran yang menafikan kebaikan orang yang kita berikan nasihat, seakan-akan yang paling berkorban itu kita dalam kehidupan berumah tangga. Jangan gitu. Jangan gitu. Kalau kamu ngasih nasihat, lalu kamu seakan-akan sudah mencitrakan dirimu paling berkorban, tidak akan ada orang yang siap menerima kalimat-kalimat itu ditujukan kepadanya, karena mengatakan kepada suami bahwasanya kita paling berkorban, itu seakan-akan suami kita tidak berkorban. Dan akhirnya nasihat yang kita sampaikan kepadanya akhirnya seperti angin yang berlalu, tidak merasakan dampaknya orang yang diberikan nasihat itu. Karena apa? Karena orang yang diberikan nasihat tidak merasakan rasa cinta di balik setiap kalimat nasihat yang ditujukan kepadanya. Itu sebenarnya di situ. Sama pula metode kita di dalam berbagai macam hal. Anak kita sama umat sama para jamaah dan umat yang belajar. Itu sebenarnya memang metode itu penting sekali. Orang yang lembut sekalipun saja belum tentu dakwahnya bisa diterima. Orang yang lembut saja dakwahnya belum tentu diterima, apalagi yang tidak lembut. Makanya dakwah yang dibangun dengan kekasaran, yang merespon ya biasanya orang yang kasar. Orang yang punya basic lembut pada hatinya itu tidak akan bisa merespon itu. Yang orang yang kasar ya ketemunya sama orang-orang yang kasar, yang sejenis. Karena burung pemakan bangkai itu ya kumpulnya sama burung pemakan bangkai. Ya. Jadi kalau kamu sukanya nasihatin tapi kamu menjatuhkan kehormatan, itu kayak pembukun pemarang bangkai. Ya burung pemakan bangkai itu yang kumpulnya sama burung pemakan bangkai. Maka dalam kaidah penting kita memberi nasihat itu yang pertama itu apa? Kita harus paham definisi dari nasihat itu apa. Definisi nasihat itu adalah memberikan kebaikan kepada orang yang kita berikan nasihat. Berarti rasa cintanya itu harus betul-betul terasa dan dirasakan langsung sama orang yang diberikan nasihat. Ibu ngasih tahu kepada suaminya sembari ibu menghargai suaminya.
Ibu volumenya direndahkan. Ibu memilih diksi-diksi yang sangat indah. Betul-betul datang dari hati menginginkan perubahan pada keluarga yang kita jalani bersama pasangan. Insya Allah, kalimat yang indah itu lebih tajam daripada pedang. Karena pedang itu hanya bisa membuat luka. Tapi kalimat yang indah bisa mengubah seseorang. Bisa mengubah seseorang. Ya, penghargaan itu penting sekali. Dan penghargaan itu harusnya kita juga selipkan di balik setiap nasihat yang kita sampaikan. Berikan penghargaan sama orang yang berikan kita nasihat. Seakan-akan kalau kamu sedang memberikan nasihat kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kamu nafikan semua kebaikannya. Susah. Kamu memberikan nasihat kepada dai, lalu kamu nafikan semua kebaikannya, yang kamu ingat hanya kekurangannya. Alah, memang kamu juga benar semua dan memang kamu doang yang berjuang di atas agama ini? Enggak gitulah. Itulah kita caranya memberi nasihat itu yang terbaik. Saya pernah mendengar sebuah kisah nyata seorang guru. Ada seorang guru ketika ngajar di satu kelas. Nah, ketika ngajar, beliau di satu kelas. Maka beliau mendapati ada salah satu muridnya di kelas itu, nakalnya luar biasa, sering ganggu orang lain, sering ganggu teman-temannya, dan sering membuat keributan. Teman-temannya tidak ada yang suka dengan dirinya. Sang guru lalu berpikir, kenapa ya anak ini gitu? Beliau bisa menyampaikan nasihat secara langsung. Siapa yang masih nakal, keluar dari kelas. Cara yang paling gampang dan instan, cara mengancam. Paling gampang, keluar dari kelas. Selesai. Tapi saat itu, beliau tidak mengambil cara itu. Ya. Maka pada saat itu, beliau lalu berusaha, ada apa dengan murid ini kok sampai dia memiliki hal yang semacam itu? Akhirnya beliau menemukan metode. Apa metodenya? Beliau lalu pada hari berikutnya, beliau membuat sebuah tugas untuk murid-muridnya gitu. Coba kalian semuanya menulis tentang kehidupan kalian dalam bentuk karangan, dalam satu halaman. Nah, tidaklah beliau sang guru ingin memberikan tugas itu kepada murid-muridnya, kecuali karena beliau ingin tahu gitu, masing-masing dari murid-muridnya, terutama murid yang sedang menjadi sorotan oleh beliau. Kenapa dia nakal? Masya Allah. Akhirnya, setiap anak itu nulis gitu. Setiap anak itu nulis gitu. Dari apa yang mereka miliki pada kehidupan mereka dan latar belakang kehidupan mereka. Setelah semuanya mereka mengerjakan, selesai, lalu dicek sama sang guru satu-satu lembaran itu. Barulah beliau tahu, oh ternyata murid yang nakal itu karena ternyata dia itu dari keluarga menengah ke bawah. Dan dia ternyata harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya termasuk membayar uang sekolahnya. Dia ternyata kalau habis pulang sekolah, dia membantu peternakan, dia ngangon, dia motong rumput untuk kerbau, sapi, dan kambingnya. Gitu. Nah, sang guru lalu tahu, oh ternyata kerjanya begini. Setelah itu beberapa hari kemudian sang guru masuk lagi ke kelas. Lalu sang guru berkata, saya hari ini akan memberikan pertanyaan dalam bentuk lisan. Saya ingin tahu di antara kalian siapa yang bisa menjawab. Lalu pertanyaan sang guru itu di luar nurul, di luar nalar. Apa pertanyaannya? Pertanyaan sang guru pada saat itu adalah, siapa di antara kalian yang tahu kira-kira kambing atau sapi kotorannya dalam sehari itu kira-kira berapa kilo? Semua yang ada di kelas itu tidak ada yang tahu jawabannya. Murid itu yang paling tahu, murid yang paling nakal, yang sepanjang dia di kelas itu tidak pernah jawab. Ketika dia melihat teman-teman yang ada yang jawab, dan dia yakin karena dia tahu, dia praktisi tentang masalah kambing dan sapi gitu. Akhirnya dengan agak-agak takut dia mengatakan saya tahu. Lalu dia berkata, saya tahu berapa kilo kotoran sapi dan kotoran kambing itu. Lalu diberikan pertanyaan, bentuknya kotoran itu kayak apa? Bentuk setiap hari itu sapi itu butuh berapa rumput? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kecuali beliau. Kecuali anak ini. Dan itulah pengalaman pertama sepanjang dia sekolah di SD itu, dia bisa menjawab pertanyaan. Lalu dari itulah dia memiliki sebuah kepercayaan dirinya itu tumbuh gitu. Akhirnya kepercayaan dia itu tumbuh gitu.
Dan semenjak saat itu akhirnya dia menjadi anak yang terus belajar, percaya diri, tidak lagi mengganggu teman-temannya. Dan sang guru terus memberikan apresiasi kepadanya. Guru langsung memberikan kepadanya penghargaan, achievement dia berikan kepada murid itu. Apa yang kita petik pelajaran ini dari kisah di YouTube yang saya dengarkan, semoga Allah merahmati sang guru. Tapi di situ saya menangkap sebuah pelajaran penting. Ternyata metode itu luar biasa penting. Sebenarnya guru itu sedang menyampaikan nasihat supaya sang anak jangan nakal di kelas, jangan suka membuat onar, jangan suka membuat keributan. Tapi karena dia cinta kepada anak itu, bukan karena benci, dia tidak memilih metode yang paling ringkas dan paling instan. Siapa yang nakal, keluar. Itu metode paling singkat. Tapi metode yang dia pilih itu metode yang paling ring, metodenya itu metode yang sifatnya itu agak panjang. Tapi justru mengena kepada anak itu, dan anak itu akhirnya dapat message-nya, mendapatkan pesannya dari guru itu, walaupun guru itu tidak harus memarahi dia, dan akhirnya dia berubah menjadi lebih baik. Kita juga sama, kadang kita menjadi istri, kadang kita menjadi ibu, kadang menjadi bapak, kadang menjadi suami. Kita ini memilih metode yang paling singkat, marah, selesai. Lalu kita berkata, bapak ini, Abi ini marah itu karena kamu sudah ini begini-begini gitu. Yang mana anak kita mungkin pada saat itu tidak merasakan rasa cinta pada nasihat yang kita sampaikan kepadanya dengan intonasi yang tinggi. Disinilah kita akhirnya memahami betul bahwasanya persoalan metode itu penting. Dan nasihat itu tadi kita pelajari, nasihat itu selalu datang dari rasa cinta. Makanya kalau ada seorang istri ngasih nasihat kepada suami, suami ngasih nasihat kepada istri, kok seakan-akan membentuk tembok yang keras, maka jujur aja kita berkata, mungkin saya belum mengolahnya dengan rasa cinta, dan akhirnya itu menjadikan terasa biasa. Apapun kalau sebelum diolah itu jadinya biasa. Pare kalau belum diolah pahit, walaupun mungkin sehat, tapi kalau belum diolah itu kan dia pahit. Tapi kalau dia direbus dulu, mungkin dikasih garam dikit, mungkin dikasih bawang putih, karena saya suka pare, dikasih bumbu dikit, dikasih bawang putih, merica dikit gitu ya. Pare yang asalnya pahit itu karena diolah, itu jadinya enak. Jadinya orang itu tidak merasakan sepahit ketika mentah. Itulah perumpamaan kita bahwasanya nasihat itu yang paling penting adalah memastikan apakah kita itu sebelum memberikan nasihat itu cinta atau enggak. Kalau memang belum tumbuh rasa cinta, nanti dulu deh, jangan buru-buru ngasih nasihat dulu. Jangan-jangan itu bukan nasihat. Jangan-jangan itu kamu benci, tapi kamu membungkusnya dengan sebuah kata, ini nasihat saya. Ya, gini itu nasihat. Atau jangan-jangan hatimu yang benci sama orang yang kamu kasih nasihat. Lalu kamu bersembunyi di balik kata nasihat. Kita nggak tahu itu, dan kita nggak bisa memvonis setiap orang yang tahu. Ya orang yang ngasih nasihat itu, itu yang paling tahu tentang kondisi hatinya. Makanya setiap nasihat yang disampaikan dengan cara yang baik itu akan indah. Mari kita perhatikan ketika Abdurrahman bin Auf, Salman ya, ketika menasihati bahwasanya ketika ada salah satu sahabatnya, Abu Darda, jatuh dalam sebuah kesalahan. Ya. Abu Darda itu dalam kondisi dia kalau malam tidak pernah menjamah istrinya, memberi nafkah batin. Beliau selalu sholat sepanjang malam karena rasa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, beliau itu selalu puasa dan tidak pernah iftar. Tidak pernah puasa dan selalu iftar setiap waktunya. Tidak selalu puasa setiap waktunya. Maka pada saat ketika Abu Darda mendapati bahwasanya Abu Darda semacam itu, maka Salman itu mengetahuinya dari istrinya Abu Darda, Ummu Darda. Perhatikan cara yang dilakukan oleh Salman. Salman itu tidak menggunakan cara instan, cara langsung menyampaikan mentah-mentah, enggak. Diolah dulu, dimasak dulu nasihatnya. Dia terima sebuah informasi, dia tidak langsung
kelola itu tidak langsung dikelola, tidak langsung disampaikan. Dia terima dulu bahan dasarnya, dimasak dengan bagus oleh Salman. Apa yang dilakukan Salman? Dia tidur di rumahnya Abu Darda. Lalu ketika malam gitu, dia melihat Abu Darda habis isya bangun, lalu dipegang tangannya, tidur dulu. Saya mau sholat, tidur dulu. Ya, tidur dulu. Lalu akhirnya Abu Darda tidur sampai pertengahan malam baru dibiarkan sholat. Pagi harinya ketika disiapkan sarapan, Abu Darda berkata, saya ini puasa, makan. Saya nggak akan makan kalau kamu nggak makan. Akhirnya Abu Darda ikut makan, gitu. Dan akhirnya ketika kejadian itu dilaporkan kepada Nabi, dan ternyata Masya Allah ya, akhirnya yang dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka benar yang dilakukan Salman. Dan Abu Darda meresapi apa yang dinasihatkan Salman itu tanpa dia merasa dipojokkan oleh Salman. Tanpa dia dipojokkan oleh Salman. Akhirnya apa? Abu Darda menerima apa yang terjadi malamnya. Dia kembali memberikan nafkah batin kepada istrinya, menjamah kembali, maaf dalam tanda petik, istrinya. Dia sehari puasa, sehari tidak. Dan itu dilakukan Abu Darda setelah beliau mendapatkan nasihat yang disampaikan Salman dengan begitu indah. Jangan menyampaikan nasihat itu mentah-mentah gitu loh. Karena yang mentah itu nggak enak dinikmatin gitu. Sebagaimana kamu tidak nyaman makan yang mentah, orang lain juga nggak nyaman kok makan-makan yang mentah. Kenapa sih kamu suka sekali ngasih yang mentah? Kenapa kamu suka sekali ngasih yang mentah tapi kamu maunya mateng? Karena saya nggak mau makan yang mentah, saya juga nggak mau ngasih yang mentah. Ini yang bisa kita lakukan. Pilih kalimat yang baik, pilih kalimat yang baik. Pilih lighting yang baik supaya enak dilihat, pilih lighting yang baik. Pilih background yang baik, pilih background yang baik. Karena apa? Kita sudah mempersiapkan yang semacam ini semaksimal mungkin saja. Belum tentu bisa mengubah orang kok. Karena kita sudah dibonderis oleh ayat Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ya kamu hanya memberikan peringatan, tidak bisa maksa. Tapi sebelum memastikan kita pemberi peringatan, sudahkah kita mengolah setiap kalimat peringatan itu menjadi sebuah olahan yang enak didengarkan dan olahan yang enak untuk dikonsumsi oleh orang lain? Itu yang paling penting. Jangan-jangan kamu tuh kasih nasihat itu mentah. Dan sesuatu yang mentah itu tidak bisa dinikmatin. Ya? Jadi itu pula yang menjadikan kita paham, memberi nasihat itu perjalanannya panjang, mengolahnya juga nggak gampang. Mari kita belajar dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ketika ngasih nasihat kepada suaminya, itu diolahnya itu pelan-pelan sama beliau. Anaknya meninggal dunia pada saat suaminya tidak ada. Coba itu sudah cobaan berat. Lah ketika mau menyampaikan anakmu meninggal, itu kan hal yang paling gampang apa nasihatnya? Sudahlah, itu miliknya Allah. Kalau kamu sedih, saya juga sedih. Siapa yang paling sedih? Saya, wong ibunya yang melahirkan. Ummu Sulaim bisa ngomong begitu? Tidak bisa. Dan kalaupun ngomong gitu bisa dimaklumi perempuan kalau lagi dalam kondisi sedih. Tapi Ummu Sulaim itu bukan wanita yang hanya minta dimaklumi. Sebelum dia minta dimaklumi, dia berusaha untuk mengolah kata yang baik dulu. Ya kan? Sebelum dia ingin dimaklumi sama suaminya, dia mengolah kalimat yang indah, betul. Suaminya datang, dia bersolek. Coba difikirkan ibu, wanita lagi sedih bersolek, coba. Lalu dengan sebuah harapan supaya ingatan suaminya tidak bertanya sama anaknya di malam itu. Coba, dia tersenyum, hatinya lagi sedih, meneteskan air mata. Kuburan anaknya masih basah kok. Ummu Sulaim itu seorang wanita yang langsung itu mendapatkan perhatian dari Allah. Ummu Sulaim, dia bersolek, dia menggoda suaminya di malam itu. Kalau menggodanya dalam kondisi senang, lagi piknik, lagi suaminya baru ngasih uang, wajar. Ini lagi sedih, dia lagi sedih. Ketika dia lagi sedih, dia menutupi air matanya dengan riasan tercantik hanya untuk suaminya terkasih. Lalu ketika pagi harinya habis dicampuri, ketika suaminya sudah puas gitu, lalu akhirnya dia menata kalimat demi kalimatnya itu matang sekali. Ibarat daging ini well done, matang banget. Gimana dia mengatur setiap kalimatnya? Dia mengatur kalimatnya itu indah. Wahai suamiku, bagaimana kalau ada seseorang nitipkan barang sama kita, diambil lagi barangnya sama pemiliknya? Ya harus dikembalikan.
lalu dengan berat hati dia menata kalimatnya. Begitu juga anak kita itu titipan Allah, anak kita titipan Allah, dan anak kita sudah diambil kembali sama pemiliknya. Coba, itu pun masih membuat suaminya sempat kecewa, walaupun sampai akhirnya dia datang kepada Nabi. Tapi yang menarik, seorang wanita ini bernama Ummu Sulaim, ketika akan memberi nasihat kepada suaminya, yang harusnya ini kan tugas suami kan, menenangkan istri. Tapi karena dia tahu suaminya habis pulang dari perjalanan jauh, maka dia mengambil peran untuk ngasih nasihat dan masukan kepada suaminya supaya mereka dua-duanya menjadi saling support system, memberikan kesabaran. Dia olah itu kalimatnya. Dia olah kalimatnya dengan olahan terbaik. Ibarat dia itu mengolah daging wagyunya itu betul-betul bagus, cara motongnya pelan, pakai pisau yang terbaik, masih garamnya pas gitu. Terus ketika dibakar dipastikan matang semuanya, ya, baru disuguhkan. Itulah kalimat nasihat. Hari ini kita sedang berada pada sebuah krisis. Nasihat terbaik. Sehingga setiap kalimat nasihat itu seakan-akan boleh diucapkan dengan berbagai macam metode gitu. Bahkan kadang-kadang saya tuh enggak habis pikir gitu. Ada orang ngomong gini kadang-kadang doa, Allah yahdi gitu. Itu doa indah betul. Artinya apa? Semoga Allah memberikan kepadamu petunjuk. Tapi yang mengucapkan doa itu tuh biasanya keadaannya tuh marah, matanya melotot. Kalaupun nulis di kolom komentar itu pakai huruf kapital, tanda serunya ada 7. Allah yahdi gitu. Betul itu kamu mendoakan. Kalau memang kamu nggak mendoakan, ikhlas nggak usah didoakan lah. Daripada kamu yang akan kena dosa atas doa yang kamu ucapkan ketika kamu merendahkan orang yang kamu doakan. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul. Wa tawasau bil haqq ini tidak sesederhana yang kita pikir. Kalau ibu-ibu berada pada satu kondisi komunitas yang ketika memberikan nasihat itu mereka bukan hanya mengolah yang mentah, tapi memasaknya dengan baik betul. Ibu itu merasa beruntung hidup. Benar deh. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwasanya kita hidup betul-betul kita butuh kebenaran ketika kita tidak paham. Tapi kita juga lebih butuh orang yang menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang terbaik. Yang menganggap kita itu seperti saudaranya. Bukan menganggap kita sebagai musuhnya. Ya. Kalau kita ini pandangannya itu pandangan minus gitu sama orang gitu. Akhirnya kita tidak mau melihat orang lain gitu. Maka sesungguhnya itulah yang akan menjadikan kita memiliki banyak masalah dalam kehidupan nasihat. Nah, kalau nasihat itu sudah tidak kita pahami basicnya dalam basic nasihat itu, ya akhirnya yang terjadi adalah berbagai macam perkara, berbagai macam masalah yang ada pada kehidupan kita. Ya, ini yang menjadikan kita harus memahami. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita pahami dulu. Ini kita harus mengerti benar tentang perkara ini. Supaya kita betul-betul paham, supaya kita betul-betul memahami ini. Iradatul khair. Dan kita juga harus memahami, selain kita harus menyampaikan nasihat yang terbaik, yang berikutnya kita juga harus paham. Nasihat itu kayak nanam benih. Ketika Allah menyampaikan di dalam ayat surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Ya. Maka sesungguhnya nasihat itu ibaratnya kayak menanam benih. Nasihat itu bukan otomatis bahwasanya orang yang kamu berikan nasihat itu langsung berubah. Kamu bukan Tuhan. Kamu bukan Rob. Enggak lah. Kita ini sama-sama makhluk yang memiliki kekurangan sebagaimana orang yang kita berikan nasihat juga punya kekurangan. Karena kita ikut bahwasanya kita ini makhluk pendosa di hadapan kehidupan kita. Kita memberi nasihat itu bukan berarti kita tidak punya dosa. Mungkin dosa kita lebih besar. Hanya saja mungkin ditutup sama Allah. Maka sesungguhnya kita ketika memberikan nasihat itu, maka sesungguhnya kita kayak nanam benih. Bukan kita yang mengatur kapan musim panennya. Allah yang mengatur musim panennya. Allah yang mengatur musim panennya. Bukan kita yang mengatur musim panennya. Ada yang mereka itu ketika memberi nasihat itu kayak panen gitu. Hari ini memberi nasihat karena dengan cara yang terbaik, akhirnya dapat langsung hasil, hari berikutnya langsung berubah. Ada. Tapi bisa jadi ada orang yang mereka itu ketika memberi nasihat itu panjang sekali.
maka baru direspon sama orang yang mendapatkan nasihat itu begitu lama. Waktu miliknya Allah. Pemberi nasihat itu biasanya lupa. Yang pertama, nasihat itu dengan kata cinta. Yang kedua, pemberi nasihat itu lupa bahwasanya hasil itu yang menentukan Allah dan waktu yang paham adalah Allah semata. Bukan berarti orang yang memberi nasihat itu pemilik hati. Tidak bisa. Pemilik hati tetap Allah. Kamu nasihatin anakmu. Itu yang memiliki hati anakmu Allah loh. Bukan kita. Kan kita selalu mengatakan, nah, Abi ngasih nasihat. Gitu. Kita ini seakan-akan pada saat itu berkata, nah dengerin kong, aku ini pemilik hatimu. Nggak bisa. Apalagi dengan kata-kata yang sudah terlalu tinggi, nggak bisa masuk gitu. Pemilik hatinya anak kita itu sama Allah. Dan kita ketika nasihat itu kayak nanam benih. Kita nanam benih. Ada orang yang diberi nasihat itu panjang gitu. Yang memberi nasihat sudah meninggal, baru setelah itu orang yang diberi nasihat itu berubah. Kapan? Setelah pemberi nasihatnya itu meninggal dunia. Banyak kayak gitu. Taif, Nabi datang dengan hati sepenuh keikhlasan. Nggak ada manusia yang mengalahkan keikhlasan dalam hidup kecuali orang pertama yang paling ikhlas di dalam setiap perkataan dan perbuatannya itu adalah Rasulullah. Tapi Nabi ketika beliau datang ke Taif, maka beliau ditolak. Kapan akhirnya Taif itu mereka menyambut panggilan Nabi? Setelah Nabi pindah ke Madinah beberapa tahun, akhirnya Taif itu barulah mereka satu persatu masuk Islam. Lalu kalau Nabi saja memberi nasihat itu kapan? Dan baru tumbuh itu benih yang ditanam Nabi beberapa tahun lalu itu baru tumbuh beberapa tahun kemudian. Itu setingkat Rasulullah. Lalu apalagi kita? Dan kita harus paham, tidak semua orang yang hidup semasa dengan Nabi semuanya beriman. Padahal apa kurangnya Nabi dalam keikhlasan? Apa kurangnya Nabi dalam ikhtiar? Apa kurangnya Nabi dalam mengemas setiap nasihat yang terbaik yang dia berikan kepada umatnya? Nggak ada yang ngalahin Nabi. Tapi Masya Allah, itulah yang menjadikan akhirnya kita mendapati bahwasanya yang kedua yang sering dilupakan sama pemberi nasihat itu apa? Hati orang yang mendengarkan nasihat itu miliknya Allah. Orang yang mendengarkan kajian kita hari ini bersama ibu-ibu di Nizamiyah dan yang online di Instagram dan sosial media, saya menggenggam hatinya, enggak. Ada yang mungkin mendengar ini lalu mereka memiliki pandangan dan kesimpulan yang beda-beda. Kita tidak bisa paksa orang. Kita ini bukan pemilik hati setiap manusia kok. Ya, maka kedua yang kita harus pahami, nasihat itu kadang kayak benih. Sabar saja. Kalaupun tidak berbuah manis, maka tidak mengurangi kita di hadapan Allah, pahala kita tetap disempurnakan olehnya. Maka itu yang menjadikan kita memahami sekali. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami betul. Supaya kita mengerti dan supaya kita memahami poin yang kedua dalam kehidupan kita. Ya. Bahwasanya pemilik hati itu tetap miliknya Allah semata. Yang ketiga, yang kita harus pahami tentang masalah nasihat ini adalah bahwasanya di dalam kita memberikan nasihat itu kayak serangan darat. Tapi jangan lupa serangan udara ya. Saya itu baru tahu ya kemarin dalam bisnis. Ada yang namanya branding, ada yang namanya marketing. Marketing itu serangan darat. Branding, serangan udara. Sekuat-kuatnya brand awareness disebar, itu marketing ini harus mengeksekusi serangan udara ini supaya betul-betul efektif. Sama sebenarnya. Saya ketika mendengarkan itu, saya langsung teringat, oh Masya Allah. Sama, nasihat itu kayak serangan darat. Tapi sebelum serangan darat ini, kita harus memastikan serangan udaranya dulu. Serangan udaranya itu apa? Doamu gimana? Jangan sampai kalimat-kalimat yang kamu ucapkan itu jauh lebih panjang daripada doa yang kamu harus panjatkan kepada orang yang kamu doakan. Gimana kamu ini? Kamu hanya mengandalkan serangan darat, ya bisa menang, cuma lama dibandingkan ketika kita menggabungkan antara serangan udara dengan serangan darat. Dan maaf, kapan biasanya serangan udara? Biasanya serangan udara itu dilakukan sebelum serangan darat. Jadi ketika ada satu wilayah gitu ya,
Contohnya kita lihat di berbagai tempat konflik. Nah, mari kita doakan saudara-saudara kita di Rafah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, di Rafah. Semoga Allah berikan mereka kekuatan, ya Allah, dan berilah pahala atas musibah mereka, dan berilah pengganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau melihat daerah konflik, tentara itu dikirim dulu. Serangan udara itu dikirim dulu. Habis itu dipastikan tidak ada lagi yang menunjukkan pergerakan-pergerakan yang mengkhawatirkan. Setelah itu pasukan udara memberikan hasil clear. Semua wilayah teritorial yang kita akan serang sudah clear dengan setiap pemboman yang kita lakukan. Baru setelah itu masuklah itu yang dinamakan dengan pasukan darat. Masuk di pasukan darat. Sama kita sebenarnya nasihat itu harus doa dulu. Kenapa itu serangan udara? Pertanyaan kita, ibu, sebelum ibu menyampaikan nasihat sama anak, sudah didoakan dulu atau tidak sebelumnya? Sebelum kita marah, lalu kita mengucapkan berbagai macam hal yang selalu kita disclaimer dengan kata, ini nasihat ya, wahai suamiku, ini istriku. Pertanyaan kita simpel. Sudah kamu melakukan serangan udara dulu? Bisa jadi tidak efektifnya serangan darat itu karena serangan udaranya belum. Karena serangan udaranya belum masuk, akhirnya darat itu terasa lambat sekali. Pergerakannya itu lambat betul. Kenapa? Apapun serangan itu, ketika serangan udara itu, kalau serangan udara itu belum diefektifkan, darat yang akan merasakan konsekuensinya itu agak panjang gitu. Nah, supaya efektif serangan itu apa? Serangan udara dulu, baru serangan darat. Bahkan dulu. Makanya saya kemarin mengatakan dalam banyak kajian itu, di kajian Me and My Half-Din, sampai seri yang ke-8, saya itu kan menyampaikan, tanda cintanya suami dan istri kepada pasangannya itu apa? Ketika doamu lebih banyak daripada amarahmu. Jadi kalau ada orang kok amarahnya lebih banyak daripada doanya, fix dia itu belum cinta. Kenapa? Karena dia lebih membela emosinya daripada keinginan baik yang bisa dilakukan sama pasangannya. Jadi kadang-kadang itu, maaf ya, kadang-kadang kita suka sekali emosi, lalu kita cepat-cepat disclaimer. Ini nasihat. Ya mungkin bukan nasihat, tapi emosi yang mungkin kita tidak bisa menahannya, lalu kita mencoba menutupi diri kita. Ini nasihat, padahal nggak nasihat. Jadi kata watawasau bil haq ini ternyata indah betul. Dan saya memahaminya adalah kita perlu memahami watawasaunya. Makanya maaf sekali, bisa jadi ada orang hari ini mereka susah menerima kebenaran. Disebabkan karena orang yang menyampaikan kebenaran belum selesai dengan dirinya sendiri di dalam memahami konsep nasihat. Akhirnya apa? Watawasau bil haqnya ini tidak ketemu. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita harus mengerti betul masalah ini. Bisa jadi yang di atas panggung kebenaran, kenapa panggung kebenaran itu sedikit penontonnya? Karena para pelaku kebenaran itu, mereka itu belum selesai dengan dirinya ketika memahami bagaimana memberi nasihat. Dan itulah yang terjadi. Ini pula yang menjadi sebuah review kembali sekaligus menjadi sebuah refleksi kita. Ada apa ya dengan nasihat di rumahku kok sering tidak efektif gitu? Kenapa di rumahku setiap ada acara entertain selalu berhasil, tapi ketika sudah mengarah kepada nasihat gitu, kenapa tidak efektif dalam keluargaku? Ini kita harus pahami. Dan banyak ya keluarga itu kalau masalah entertain serempak kompak, ya. Tapi ketika sudah melewati sebuah fase waktu untuk saling memberi nasihat, kekompakan itu langsung hilang. Dan terkadang semoga itu bisa menjadikan kita mengulang kembali apa yang harus kita review dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan sebuah kalimat yang bisa membuat kita berpikir.
Kalau ada perusahaan iklan, dia membuka tender iklan dengan anggaran 1 miliar untuk membuat iklan produk yang dia miliki. Iklan yang diharapkan bisa meningkatkan engagement dan tentunya meningkatkan penjualan. Iklannya harus kena, unik, dan tentunya sesuai dengan market yang dituju sasarannya. Ada salah satu perusahaan iklan memenangkan tender itu. Wah, dia menang. Ketika tender itu dimenangkan, sang kantor iklan membuat iklan. Ternyata iklannya tidak berhasil. Sama sekali tidak mendongkrak penjualan, meningkatkan exposure rendah, meningkatkan engagement rendah, gitu. Nggak ada grafik apapun peningkatannya. Kira-kira perusahaan iklan yang memenangkan tender tadi, ketika melihat iklannya tidak berhasil dan tidak viral, kira-kira yang dilakukan perusahaan iklan itu apa? A, dia menyalahkan market, yang mana market itu merupakan tujuan dari perusahaan yang meng-hire mereka, atau mereka menyalahkan tim kreativitas mereka. Maka biasanya kalau kantor itu bagus, dia tidak menyalahkan marketnya. Dia tidak mengatakan, dasar masyarakat, goblok, bodoh, tidak paham iklan kita yang sudah sebagus ini, pada referensinya luar negeri. Enggak. Biasanya kalau ada perusahaan yang sudah tidak mau dievaluasi semacam itu, susah lagi dapat hire. Perusahaan yang baik itu biasanya mereka mengevaluasi tim kreativitas mereka. Kenapa kok iklan ini nggak berhasil? Mereka perbaiki, mereka evaluasi, dan mereka tidak menyalahkan masyarakat. Kita kalau memberi nasihat, kok belum diterima, jangan buru-buru nyalahin orang lain. Mungkin kitanya yang strateginya salah. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan keberkahan. Watawasau bil haq. Surat Al-Asr ayat yang keempat. Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi keluarga tercinta kita, dan semoga kita sebagai orang yang memberi nasihat selalu mampu untuk melihat lebih dalam tentang nasihat yang kita terus sampaikan.